Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira la khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwati fid din wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa berbicara dengan orang yang lebih kita hormati itu pasti dengan gaya yang beda dengan berbicara dengan orang biasa ataupun dengan teman yang sering kita bercanda. Ini diakui oleh seluruh akal sehat dan fitrah manusia dan juga oleh adat istiadat yang lurus. Anda kalau ngomong sama teman, Anda bisa sambil bercanda, Anda ajak lelucon, Anda bikin guyon, bahkan mungkin walaupun bentuknya bentuk buli-bulian dikit lah. Tapi begitu yang diajak ngomong adalah Pak Bupati dengan Anda akan menjaga sesuatu yang walaupun itu bukan bentuk kurang ajar, tapi tidak pantas. Kata-kata yang kita bilang sering kata-katakan ora ilok, enggak pantas. Contohnya saja, misalnya kita ngomong sama orang tua, bahkan kata-kata yang benar pun kita akan bikin kiasan. Kalau orang Jawa itu kalau ngomong, Pak, di mata sampean Pak ada, itu kasar sekali. Kata-kata di matamu. Kita akan mengatakan kepada orang tua, teng meripat sampean Pak. Kata-kata mata pun kita akan ubah menjadi meripat. Kenapa? Kalau ngomong sama teman kita biasa aja, matamu loh. Itu dianggap biasa sama teman. Tapi begitu sama orang tua tidak pantas. Kita nantang teman, nantang biasa sambil bercanda nggak apa-apa. Tapi kalau nantang Pak Gubernur misalnya, ataupun Pak Kapolda misalnya, sesuatu yang tidak pantas, ini diakui oleh semua orang ya. Nah, bagaimana jika yang sedang kita ajak bicara adalah tentang Allah, ataupun yang sedang kita tantang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di sini akan terlihat seberapa nilai nama Allah di dalam hati Anda akan terlihat. Contoh, di sebuah perguruan tinggi agama negeri,
IAIN. Itu kata teman saya yang sekolah langsung di sekolah di IAIN tersebut. Terjadi kejadian seorang guru, seorang dosen menulis kalimat lafdzul jalalah Allah di papan tulis, kemudian dengan sengaja dia melepas sepatunya, menghapus nama tersebut dengan sepatunya. Heboh kelas, alhamdulillah masih banyak yang fitrah, berada di atas fitrah yang lurus. Cuma dosen ini dengan bangga mengatakan, kenapa kalian mengingkari saya? Yang saya sedang tulis apa ini? Ini emangnya Allah? Ini bukan Allah. Ini tulisan Allah. Maka kalau saya letakkan sepatu di sini, mangkuk sebagai satu, saya bukan sedang menghina Allah dengan mengarahkan sepatu ke Allah, tapi ini tulisan Allah. Itu alasan dia. Yang pada akhirnya kata teman anak ini, dia dilaporkan ke pihak rektorat, kemudian disidang oleh para Pak Kiai yang masih ada di kampus itu, yang Masya Allah akidahnya masih lurus, yang kemudian diskor dosen ini. Bukan itu yang sedang kita bahas tentang perbuatan dosen ini, jelas-jelas perbuatan yang haram, bahkan kufur. Kenapa? Apakah alasan dia ini bisa diterima? Alasan dia, yang sedang saya hapus dengan sepatu ini bukan Allah, ini tulisan Allah. Maka yang seperti ini, kalau Anda meyakini seperti ini, mari kita terapkan pada hal-hal yang lain, yang nilai namanya itu agung di dalam hati seseorang. Apa contohnya? Ayo Anda lakukan itu pada bendera merah putih. Berani nggak? Coba Pak, Anda injak-injak bendera, kemudian Anda bilang dengan alasan Anda, yang saya sedang injak-injak ini bukan negara kok. Ini kan cuma kain merah dan putih. Ayo coba bilang seperti itu, berani nggak? Kira-kira berani nggak dia? Enggak. Masih berakal dia, dalam hal ini masih berakal. Tapi giliran bicara masalah agama, nggak punya akal lagi dia. Coba Pak, praktekkan itu pakai sepatu Anda, di shooting, kemudian disebarkan di TikTok. Yang Anda lakukan adalah di foto presiden. Coba, kalau Anda berani, kemudian tolong beralasan dengan alasan seperti tadi. Ini saya bukan sedang menghina presiden kok. Ini kan cuma gambar presiden. Ini kan hasil printer, hasil cetakan, bukan wajah Pak Jokowi. Tapi ini kan gambar. Coba, berani nggak? Pasti Anda tidak berani. Karena apa? Karena Anda yakin itu merupakan penghinaan. Dan Anda akan ditangkap, akan disidang di dunia. Tapi Anda ngapa berani melakukan itu? Karena sidangnya di akhirat nanti. Dan mungkin dia termasuk orang yang tidak percaya akhirat, Allah Ta'ala alam. Namanya liberal ya. Orang liberal itu aneh. Mereka ketika mengatakan kafir dan Islam itu sama saja, sama-sama kafir, sama-sama berjalan di jalan yang menurut mereka kebaikan, menuju sebuah kebaikan. Islam ya punya jalan sedikit kebaikan, ini Islam kebaikan. Sama, Islam sama kafir itu sama. Mereka bilang apa pertama? Sama. Tapi begitu mereka dibilang kafir, berarti kan nggak sama. Takut dikafirkan, takut dicap kafir. Tapi bilang Islam sama kafir sama. Berarti fitrah mereka benar-benar mengatakan itu tidak sama. Baik, ini sikap yang harus kita tunjukkan kepada suatu hal yang sangat kita hormati. Nah, ada sebuah ungkapan baru-baru ini Ana lihat lewat di media sosial. Ketika seorang ateis dalam dialog, dia mengancam, dia nantang dengan mengatakan,
Tuhan kamu yaitu Allah yang kamu yakini kuasa atas segala sesuatu. Ya kan? Ya, pasti iya jawabannya. Allah Maha Kuasa. Terus dia bilang seperti ini. Berarti Tuhan kamu bisa nggak jadi manusia? Tuhan berubah menjadi manusia. Kan Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Berarti kuasa dong untuk berubah menjadi manusia. Apa tanggapan antum kalau dapat orang seperti ini? Ya sebenarnya orang seperti ini tidak perlu dilawan dengan ilmiah. Karena apa? Karena pertanyaan dia nggak ilmiah. Perhatikan ya ikhwah ya. Atau silakan cari di internet. Logical fallacy. Logical fallacy. Yaitu kesesatan logika, sesat berlogika, yang sering dipakai dalam debat. Kenapa dinamakan sesat? Yaitu sebuah kesalahan dalam mengungkapkan, menunjukkan argumen yang sering dipakai dalam debat, yang nampaknya ilmiah, sehingga membuat orang yang tidak paham merasa, benar-benar pertanyaan yang tidak bisa terjawab ini. Pertanyaan yang hebat yang nggak bisa dijawab sama lawan debatnya. Siapa yang memandang seperti itu? Orang yang tidak paham metode berdebat ataupun metode berlogika. Dianggap cara bertanya dia ini mantap, ataupun cara membantah dia ini bagus sekali. Itu ada banyak macam, yang pernah saya baca 24 tapi dengan istilah-istilah istilah-istilah bahasa Inggris ya. Bagi orang yang paham, dia akan mengatakan, pertanyaan kamu ini nggak usah dijawab. Argumen kamu ini salah secara logika. Untuk apa dijawab kalau memang salah? Harusnya diperbaiki, bukan dijawab. Tapi bagi orang awam yang dengar, dan kita tahu ya netizen kita itu Masya Allah banyak, bukan orang-orang yang berlogika tinggi ya. Netizen kita itu serba bisa itu. Sehingga yang termuncullah, nggak bisa jawab dia, memang seperti itu. Akhirnya kita kalah oleh apa? Oleh sebuah kesesatan dalam berlogika. Nah, di antara kesesatan dalam berlogika adalah meminta sesuatu yang mustahil secara logika. Kalau Anda meminta sesuatu yang mustahil, bukan yang tidak bisa membawakan yang salah, tapi pertanyaan Anda itu sudah merupakan suatu yang salah. Contoh ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur ke belakang, masuk ke, keluar ke, enggak, keluar ya, keluar gitu ya. Baik, antum bisa enggak naik ke bawah? Nah, ketika kita nggak bisa, dibilang, nggak mampu kamu. Loh, ini salah. Permintaan kamu itu yang mustahil. Pak, ada lampu yang kalau dinyalakan malah gelap. Siang hari kita beli lampu, dinyalakan malah gelap. Ada nggak Pak cahaya yang malah bikin gelap? Kalau Doraemon punya. Nah, kita nggak ngomong Doraemon itu khayalan benar kan? Punya, Doraemon punya itu.
Tapi kenyataannya tidak ada. Jadi kalau katanya teknologi sudah tingkat di yang ini aja nggak bisa bikin, itu sesuatu yang mustahil. Jangan bertanya seperti itu. Malah kalau kamu minta seperti itu menunjukkan gobloknya kamu. Nah, ketika dia bilang Tuhan bisa mampu nggak berubah menjadi manusia, maka kita bilang, kita nggak usah jawab mampu atau tidak. Ini kalau kita bilang nggak mampu, dia bilang apa? Tuhan kamu berarti bukan mampu atas segala sesuatu. Tapi kita bilang ini suatu yang mustahil. Kenapa suatu yang mustahil? Karena sifat Khalik dengan makhluk beda. Makhluk tidak bisa menjadi Khalik, dan Khalik bukanlah makhluk. Karena kita sedang berada antara dua, pencipta dan yang dicipta. Kok kamu suruh pencipta berubah wujud menjadi yang dicipta? Sesuatu yang tidak mungkin. Sebagaimana secara syar'i makhluk yang dicipta tidak boleh atau haram bagi dia, haram bagi kita meyakini dia bisa berubah sifatnya menjadi Khalik sebagai pencipta. Nah, sekarang kok kamu nantang seperti itu? Nah, sebenarnya tujuan dia adalah untuk menunjukkan bahwasanya dia inginnya beragama dengan logika. Kalau tidak sampai ke logika, berarti itu adalah agama yang tidak pantas diikuti, maka dia mending jadi ateis. Sebenarnya itu tujuan dia. Namun ini kita sedang berbicara dengan orang yang logika lurus, yang tidak semua penonton berlogika lurus, yang menganggap wah berarti pertanyaan dia ini mantap, nggak bisa terjawab. Nah, ini yang pernah ada muncul di media sosial yang lewat di media sosial saya, pernyataan seperti itu. Cuma saya nggak mau nonton videonya, cuma lihat judulnya saja. Ya ikhwah sekalian, perbedaan antara Khalik sama makhluk cukuplah dengan mengatakan ini pencipta, itu yang dicipta. Selesai sudah. Apa itu sifat makhluk? Sifat makhluk adalah dicipta. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa nama mengatakan seperti ini? Karena ada sebagian ahlul bid'ah yang membuat konsep sendiri untuk membedakan antara makhluk dengan Khalik, Allah dengan makhluknya. Untuk membedakan ini dibuat konsep sendiri yang ternyata konsep ini mengarahkan untuk menolak sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Karena sebuah alasan yang mereka buat sendiri untuk membedakan antara makhluk dengan Khalik. Contoh, Jahmiyah, mereka mengatakan yang namanya makhluk itu punya sifat. Berarti kalau punya sifat itu makhluk. Sehingga mereka kemudian mengatakan berarti Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Jadi mereka membuat sebuah standar perbeda antara makhluk dengan Allah adalah sifat. Kalau kamu mensifatkan Allah Qadir, Allah Sami', Allah Basir, itu kan sifat. Nah, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena yang punya sifat-sifat itu hanyalah makhluk. Terus berarti Allah itu, ya Allah nggak punya sifat, kata dia.
Kata mereka Jahmiyah ini, yang kemudian mengatakan Allah, wujud Allah wujudul mutlak bisyartil itlaq. Sulit kan? Sulit beragama dengan metode mereka kan? Gak pernah dengar wujudul mutlak bisyartil itlaq. Maksudnya apa? Wujud Allah cuma ada fi dzihni. Tidak ada di luar alam, tidak ada di dalam alam, cuma ada dalam bayangan Anda saja. Allah ada, ya. Sifatnya nggak ada. Apapun sifatnya nggak ada. Jadi mereka mengatakan memberikan yang punya sifat itu adalah makhluk. Lihat, mereka buat standar sendiri, tapi ujung-ujungnya untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelompok ahlul bid'ah yang lain yang mengatakan makhluk itu, yang membedakan makhluk dengan Allah, makhluk itu butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Kayaknya bagus. Kaidah yang mereka bawakan itu kayaknya bagus. Itu ada kata-kata butuh ataupun menempati sebuah tempat. Makhluk itu menempati tempat. Allah tidak boleh kita bilang menempati tempat, karena yang di antara sifat makhluk adalah menempati tempat, kata mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menolak sifat Allah istiwa di atas arash. Karena kata mereka, kalau kita bilang Allah di atas arash, berarti atas arash itulah tempat. Dan kalau kita bilang Allah berada di sebuah tempat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Berarti kita nggak boleh bilang Allah di atas arash, karena Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu adalah makhluk. Kita tanya sama mereka, berarti semua makhluk harus, yang dianggap makhluk, punya sifat makhluk adalah harus menempati tempat. Oh iya, namanya makhluk itu menempati tempat. Kita tanya sama dia, tempat itu makhluk atau bukan? Nah ini kalau mau main debat-debat, tempat itu makhluk atau bukan? Maksudnya Allahu kana walam yakun syai'un qablahu ataupun ma'ahu. Allah itu sudah ada dan tidak ada makhluk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian Allah menciptakan makhluk. Berarti makhluk itu pernah sebelumnya tidak ada, kemudian sampai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ada. Baik, ketika Allah menciptakan tempat ya, ruang dulu ya, belum isinya ya. Ketika Allah menciptakan tempat yang itu makhluk, Allah menciptakannya di dalam tempat atau bukan? Apakah tempat butuh tempat? Ayo jawab. Kalau antum bilang tempat pun butuh tempat biar dianggap tempat itu adalah makhluk, berarti tempat itu butuh tempat lagi, butuh tempat lagi, butuh tempat lagi. Berarti ada makhluk, yaitu tempat, diciptakan tidak perlu tempat, karena dialah yang pertama, yang kemudian dialah yang diciptakan agar bisa makhluk-makhluk lain berada di tempat itu. Selesai sudah. Berarti menempati tempat itu bukan ciri khas makhluk, karena ada makhluk yang tidak punya tempat. Tapi sekali lagi, itu hanyalah mereka membuat alasan untuk menolak sifat itu, bukan sebuah metode yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya dalam masalah di atas arsy tempat atau bukan tempat. Perhatikan ya, ini ahlul bidah semua ini.
Jangan ditiru. Kalau kita sudah punya kaidah tadi, yang namanya makhluk diciptakan, selesai sudah. Yang namanya Allah pencipta, selesai sudah. Itu perbedaannya. Allah di atas arash, itu memang sifat Allah. Allah punya sifat qudrah, iradah, sami', sama', basar, punya sifat cinta, benci. Itu sudah. Kenapa emangnya kita protes bahwa Allah punya sifat seperti itu? Tidak akan sama antara makhluk sama khalik, sama pencipta. Ahlul bid'ah yang lain ataupun yang sejenis ya, karena yang namanya bid'ah ya satu jenis saja itu, yang mengatakan standar ataupun standar perbedaan makhluk sama Allah adalah ab'ad ataupun ajsam. Ab'ad ataupun ajsam. Apa itu? Anggota tubuh, kata mereka. Sehingga mereka mengatakan yang punya anggota tubuh itu makhluk. Allah, berarti kalau kita bilang Allah punya anggota tubuh, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka mengatakan, yang mengatakan Allah punya wajah ala haqiqatihi, sesuai dengan wajah hakikatnya, oh berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kalian yang mengatakan Allah punya tangan, kata mereka, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka membuat standar. Standar makhluk itu adalah yang punya anggota tubuh, ajsam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, mereka namakan dengan mujassimah. Apa arti mujassimah? Masa Ustaz Salafi banyak tergelari mujassimah, yaitu yang meyakini Allah punya anggota tubuh. Ya, kalian bilang Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya jari. Nah, berarti kalian mujassimah. Apa maksud mujassimah? Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Intinya apa? Intinya apa? Kalian kafir. Atau nggak pernah dikafirkan gitu ya? Ya, kalau anak di mimbar Jumat di Aceh kejadiannya, dikafirkan. Lalu tuh di sini paling antum dibilang Wahabi aja, ya dibilang apa akidah Wahabi, akidah yang rusak dan sebagainya, kafir kan? Karena intinya mereka kafir itu. Kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka membuat standar sendiri. Jadi seakan-akan Allah nggak boleh punya anggota tubuh gara-gara makhluk punya anggota tubuh. Itu alasan mereka. Sudahlah ya ikhwah, sudahlah, Allah itu pencipta, makhluk itu yang dicipta, selesai sudah perbedaannya. Allah punya sifat, punya wajah, punya mata, punya tangan, punya jari, punya kaki, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sami'na wa ata'na. Jangan pernah kamu bilang sifat Allah seperti sifat makhluk. Selesai, itu gampang sekali akidah ini, yaitu taslim, nerima saja. Gak usah dibayang-bayangkan, buat kaedah baru. Terima apa adanya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang lebih kurang adab lagi. Gak beradab lagi mereka dengan kemudian berani mempertanyakan kalau memang Allah punya zat seperti yang kalian bayangkan, yaitu punya tangan, punya zat Allah itu zat padat atau zat cair atau zat gas? Ayo, ada. Karena dia baru belajar fisika, cuma ada 3 zat di alam ini: padat, cair, dan gas. Kalau yang seperti ini, kamu tanya sama dia,
Cahaya itu bagian yang mana? Ayo, cahaya, cair, padat, atau gas? Ayo. Kenapa? Kita akan tanya nanti. Karena malaikat kan diri dia. Jadi bukan yang tiga ini. Ayo. Kalau mereka menjawab, cahaya itu partikel. Partikel itu berarti zat padat. Kita jawab, oh, berarti kamu nggak pernah lihat perdebatan antara Einstein sama Niels Bohr, yaitu tentang dualisme partikel gelombang. Ada yang pernah tahu? Cari di YouTube ya. Itu perdebatan yang sangat hebat. Dari situlah muncul teori kuantum. Yang sampai sekarang ada tantangan, barang siapa yang bisa menjelaskan ini dapat Nobel. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak bisa mengetahui, sampai sekarang tidak bisa mengetahui fenomena dua gelombang partikel ini. Sehingga muncullah kata-kata Einstein yang mungkin antum cari inti, Tuhan tidak bermain dadu. Dia bilang nggak mungkin Tuhan bermain dadu, karena saking tidak jelasnya cahaya apakah dia partikel atau gelombang. Ketika dia tidak diawasi, dia partikel. Ketika dia tidak diawasi, dia gelombang. Ketika dia diawasi, dia partikel. Diuji berkali-kali tetap seperti itu, nggak jelas. Sampai Einstein, karena menurut dia sesuatu fenomena alam ini harus bisa dijelaskan. Kalau tidak, berarti ada satu yang hilang. Yang harus kita cari yang hilang ini. Kemudian muncullah ungkapan dia, Tuhan tidak bermain dadu. He doesn't throw the digits, kalau nggak salah. Maksudnya apa? Bermain dadu itu melempar sesuatu yang kita tidak tahu munculnya apa, nggak bisa ditebak secara sains. Apa kata Niels Bohr? Einstein, stop to tell the God what he do, what he does, atau bagaimana ungkapannya? Einstein, jangan menyuruh Tuhan untuk melakukan apa. Maksudnya apa? Jangan kamu atur-atur, Tuhan itu mau apa jangan kamu atur. Biarlah itu urusan Tuhan. Ya, kemudian terjadi dua kubu. Kubu Einstein sama kubu Niels Bohr. Kubu Einstein ingin mengeluarkan teori-teori itu, membatalkan teori kuantumnya Niels Bohr. Karena menurut teori kuantumnya Niels Bohr, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Einstein maunya bisa dijelaskan. Kemudian dia mendapatkan sebuah kesimpulan untuk membantah teorinya Niels Bohr, yaitu dinamakan dengan quantum entanglement. Tapi teorinya itu malah membantah punya dia sendiri. Jadi intinya, jangan kita anggap gara-gara teori fisika itu cuma 3 ini, toh kita bertanya-tanya ada zat lain enggak? Malaikat diciptakan dari cahaya, yang cahaya bukan termasuk dari 3 hal ini. Dia tidak dihitung dengan massa. Penghitungan cahaya itu pakai dengan satuan kandela. Jin diciptakan dari api, dan api itu bukan zat. Secara fisika ya, api bukan zat. Makanya kalau dalam teori kimia, untuk membakar sesuatu pakai apa? Ayo, rumus untuk membakar sesuatu. Hah? AU mau dibakar pakai apa? O2. Oksigen, bukan api. Yaitu karena api itu terdiri dari 3 hal: panas,
zat dan oksigen. Maksudnya apa? Harus ada panas, harus ada zat yang mau dibakar, dan harus ada oksigen. Karena maka mereka mengatakan api itu bukan zat tertentu, tapi gabungan dari zat untuk melahirkan sebuah api. Nah, tapi Allah mengatakan Allah menciptakan jin dari api. Kita sami'na wa ta'na, bisa diteorikan nggak? Nah, jadi kalau kamu bertanya, kalau itu zat Allah, zat padat atau zat cair atau zat, bilang sama dia, belum pernah belajar teori kuantum. Walaupun antum juga belum pernah belajar. Nah, jadi banyak hal-hal yang masih belum bisa dipahami ataupun masih perlu digali, karena dunia kuantum itu dunia yang sangat aneh, karena banyak teori-teori fisika yang tidak berlaku lagi di dalam dunia kuantum. Itu baru dunia kuantum, yang itu ada di dunia kita, dunia subatomik, apalagi yang di atas arash, apalagi yang di luar, yang tempat di alam malaikat, itu belum pernah sampai benak kita ke arah situ. Jadi ikhwas sekalian, untuk memahami tentang Allah, tentang makhluk, sudah kembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan atau yang kita pahami semuanya. Tidak usah berteori-teori lain yang kemudian kita membuat kaedah-kaedah sendiri yang tujuannya ternyata mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwas sekalian, walaupun pembukaan sudah setengah jam ya, insyaallah kita pada kesempatan kajian habis subuh dalam i'tikaf ini, kita akan melihat, kita akan mengkaji beberapa sifat dari sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Agar kita tahu bagaimana sifat mereka yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, agar jangan sampai kita menganggap sifat munafik itu cuma ada 4. Karena itu yang kita dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza ahada ghadara. Pada satu lagi ya, wa idza khasama fajara, yaitu apabila dia berdusta, apabila dia berbicara berdusta, apabila dia berjanji mengingkari, apabila dia dipercaya berkhianat, apabila dia mengikat perjanjian damai kemudian berbuat kecurangan, menyerang tiba-tiba, dan apabila dia berdebat melampaui batas sehingga berbuat kejahatan kepada orang yang didebat oleh dia. Ya, kita tahu yang namanya debat kan, kita mengajukan argumen, dia mengatakan argumen, kita, tapi kalau sudah sampai melampaui batas sehingga kita berbuat jahat kepada dia, menghantam kehormatan dia, misalnya menghancurkan nama baik dia, membongkar aib-aib dia yang tidak ada hubungannya dengan perdebatan, ingat, itu sifat orang munafik. Idza khasama fajara. Benar, ini sifat munafik yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Tapi bukan hanya ini saja. Walaupun ini kata para ulama adalah sifat munafik amali, sifat nifak amali, berupa amal yang bisa juga terjadi pada orang mukmin, walaupun dia tidak bisa menjadi munafik yang
kekal di dalam neraka, tapi ada benih-benih sifat munafik pada dirinya. Kenapa kita ingin tahu sifat orang-orang munafik? Karena di antara sifat orang beriman yang iman yang hakiki adalah bila dia takut terjerumus ke dalam kemunafikan. Sehingga dikatakan oleh para ulama salaf, tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri, dan tidak ada orang yang takut terjerumus dalam kemunafikan kecuali itu orang mukmin. Nah, terus bagaimana kita akan takut terjerumus ke dalam kemunafikan yang sifat orang munafik kita tidak tahu? Bagaimana kita akan takut kepada sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu itu? Kita perlu tahu dulu. Jangan sampai kita kemudian mengamalkannya. Berarti kalau kita sudah tahu, kita akan takut terjerumus ke dalamnya. Seorang tabi'in juga mengatakan, aku bertemu dengan, lupa jumlahnya apakah 30 ataupun puluhan para sahabat, disebutkan 80, yang mana mereka semua takut terjerumus ke dalam kemunafikan. Karena apa? Karena yang namanya munafik itu nampaknya dia sholat, puasa, bahkan jihad, tapi ada sesuatu di hatinya yang ternyata dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang munafik. Beda dengan orang kafir, jelas-jelas dia menunjukkan dirinya kafir, menunjukkan dirinya tidak beriman, menentang, tidak mengamalkan syariat-syariat yang zahir di depan kaum muslimin. Maka dia yakin nanti akan masuk neraka. Nah, ini orang yang sholat, puasa, bersedekah, silaturahim, bahkan berjihad, tapi kok bisa masuk neraka, kekal di neraka? Ada sesuatu di hatinya, dan ini makanya sangat ditakutkan oleh para sahabat. Nah, makanya marilah kita mengenal beberapa sifat orang munafik agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan mereka. Kita mulai dari urutan-urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kita mulai dari surah Al-Baqarah sampai seterusnya. Di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika yang pertama Allah SWT menyebutkan sifat orang bertakwa, kemudian Allah SWT menyebutkan sifat orang kafir, kemudian baru di ayat ke-8-nya Allah SWT menyebutkan sifat orang munafik. Allah SWT berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di sini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu sebenarnya tidak beriman, tapi mereka mengucapkan di depan orang-orang mukmin mereka beriman. Berarti ini kan sangat kita khawatirkan ini. Jangan-jangan kita model seperti ini. Kita tidak dinilai beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada sesuatu di hati kita yang menyebabkan ucapan syahadat kita tidak diterima. Ucapan syahadat kita tidak ada nilainya, walaupun orang lain melihat kita ini seperti mereka, yaitu membaca syahadat, sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi persis seperti ada orang sholat, kentut, tidak bersuara, tapi dia melanjutkan sholatnya. Orang di samping kita menganggap, oh ini sholat bersama saya. Masa sih dia nggak sholat? Dia sholat kok, dia orangnya rajin kok ke masjid. Seperti itu pernah lihat tukang-tukang sulap
di acara-acara entertain itu diperlihatkan fulan, nggak usah kita sebut namanya, fulan apa keadaan si fulan dalam bulan Ramadan. Oh, diperlihatkan ketika dia sahur, ketika dia wudu, ketika dia sholat, ketika nanti dia buka puasa. Dia sholat kok, sholat. Tapi lihat kukunya ada kutek. Kukunya ada kutek yang tidak bisa masuk air wudu. Dia wudu, dia sholat, nampak di depan kamu dia sholat, padahal dia tidak dianggap sholat karena wudunya tidak sah. Yang pada pernah kejadian ya, seorang teman kita terasa ada kerasukan jin ataupun disihir, dia datang untuk diruqyah oleh orang pakar ruqyah. Ternyata dalam proses pakar ruqyah ini ada proses untuk dikasih warna kuku. Kaget, ada apa ini mas? Gak, ini memang prosesnya seperti itu untuk meruqyah. Nah ini kan kutek. Kalau anda taruh di sini nanti nggak sampai wudu. Emang harus pakai ini? Oh nggak, kalau gitu nggak. Jadi awalnya dikira inilah ruqyah syar'i. Ruqyah syar'iyah karena nampaknya pakai ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang melakukannya orang-orang yang syar'i. Begitu dalam prosesnya minta untuk diolesi pewarna kuku. Sudah, ini bukan syar'i. Kenapa? Ini kalau dipakai ini berarti walaupun saya wudu, saya sholat, nggak akan sah sholat saya karena ada sesuatu yang membatalkan sholat terus menerus bersama saya. Nah begitu juga munafik. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, ini terus saya ingatkan ya, ini terus saya ingatkan pada antum karena ada orang-orang yang menyebarkan syubhat seperti ini. Ada yang mengatakan, Ustaz, orang munafik itu kan walaupun kalian antum mengatakan dia munafik, kan dia sholat juga kan, sholat, dan di dalam sholat kan dia baca syahadat di dalam tasyahud, berarti dia kan masuk Islam, Ustaz. Ini persis seperti yang Anda dapatkan di sebuah masjid di Jawa Tengah. Mereka setiap subuh melakukan tajdidul Islam. Di sini nggak pernah dilihat. Setiap subuh datang imam masjid, naik ke mimbar, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pada hari ini, subuh ini kita memperbaharui Islam kita. Mungkin kemarin tadi malam kita mengamalkan amalan-amalan yang membuat kita keluar dari Islam, maka subuh ini mari kita bersyahadat kembali. Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi masjid. Kaget saya, kok ada proses seperti ini? Nah begitu juga kalau ada orang munafik baca syahadat berarti dia masuk Islam. Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu di hatinya yang membuat syahadat dia tidak bermanfaat. Apa itu? Kekufuran. Itu persis seperti orang bersyahadat tapi meyakini ada pencipta selain Allah. Mau baca syahadat 100 kali pun gara-gara keyakinan kamu itu tidak ada manfaatnya. Karena makna syahadat bukan itu. Jadi orang munafik mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasulullah, membaca syahadat, wa ma hum bimu'minin, tapi kata Allah mereka bukanlah orang yang beriman. Gara-gara apa? Ada di hati mereka yang mereka sembunyikan. Apa? Kekufuran. Ingat ya, kekufuran. Belum tentu kesyirikan. Ingat, karena kekufuran itu lebih luas daripada kesyirikan. Kesyirik itu kufur, kufur belum tentu syirik. Contoh, membenci Rasulullah. Syiriknya di mana? Namanya syirik itu menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini tidak, dia tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah wali, tidak menyembah patung. Tapi dia membenci Rasulullah, membenci syariat Islam, membenci
ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kufur. Mau baca syahadat berapa kali pun, kalau ini masih ada dalam hati dia, maka tidak ada gunanya. Baik, lanjutan ayatnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tujuan mereka yang seperti itu, orang-orang munafik, untuk menipu orang muslim katanya, untuk menipu Allah dan menipu orang beriman. Perhatikan. Alhamdulillah, salah satu yang menunjukkan bahwasanya Allah memunculkan agama ini di atas agama-agama lain, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan membawa agama Islam ini, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk mengunggulkan agama ini di atas agama yang lain. Itu keyakinan kita. Nggak boleh diantara kita meyakini bahwasanya agama Islam ini nggak pernah unggul, agama Islam ini kalah, nggak boleh. Selama antum meyakini Allah telah mengutus Rasulullah membawa agama Islam ini, maka yakinilah bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah unggul. Salah satu yang bisa kita lihat di lapangan, yaitu orang yang mau menghancurkan Islam dari dalam, orang ingin menghancurkan Islam, mereka melakukannya dari dalam dengan cara menyamar jadi orang muslim. Pura-pura. Ya, nggak ada yang tahu. Jadi dia menunjukkan, oh nama saya jadi Abdul Ghaffar. Nama siapa itu? Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar? Senang honggronya. Yang ingin menghancurkan rakyat Aceh, yang nggak tahu cara mengalahkan rakyat Aceh oleh orang-orang Belanda, sehingga ada diutus satu orang, Snok Honggoronyo, menunjukkan dirinya Abdul Ghaffar atau Abdul Ghafur namanya itu. Diubah namanya, menunjukkan dia pernah ke Mekah, kemudian bergaul dengan orang Aceh. Ternyata dia adalah orientalis. Jadi pura-pura masuk Islam, ingin mencari kelemahan rakyat masyarakat umat Islam dari dalam. Kerjanya siapa ini? Agama lain. Untuk menghancurkan Islam, mereka perlu menyamar Islam. Ada ajaran seperti itu. Ayo, kalau mari kita hancurkan agama itu. Mari, satu orang pura-pura masuk agama dia, nanti kamu terus komunikasi sama kita, kamu hancurkan dari dalam. Enggak ada ajaran itu. Kenapa? Karena tidak perlu. Masa yang bos, sudah bos loh, sudah tinggi loh, masa mau nyamar-nyamar? Kalau pecat aja. Yang anak buah pura-pura jadi bos banyak untuk menipu orang lain. Ini sudah muncul seperti ini, maka nggak perlu lagi. Nah, orang munafik melakukan hal seperti itu, menunjukkan dia muslim. Tujuannya apa? Untuk menipu. Nah, bayangkan bodohnya mereka. Mereka mau menipu zat yang maha mengetahui. Gimana cara nipunya itu? Kalau orang mukmin, oke, mungkin bisa tertipu. Orang Islam, manusia bisa tertipu. Kita nggak tahu. Tapi saya mau menipu Allah yang maha mengetahui apa yang di dalam hati. Gimana kira-kira konsepnya itu? Itu nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Sudah capek nunjukkan muslim, tapi ternyata Allah SWT tahu dan tidak dimasukkan dalam rombongannya kaum muslimin. Ya sekalian aja kufur sana.
Kamu tidak menipu siapa-siapa, kamu bergabung sama mereka, tapi ini sudah nunjukkan bersama orang muslim dalam rombongannya, membela-bela mereka, tapi hati kamu membenci mereka. Allah tahu, berarti yang kamu sedang menipu adalah diri kamu sendiri. Lanjutan ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kenapa mereka melakukan semua itu? Fi qulubihim maradun, di hati mereka itu ada penyakit. Ini penyakit hati yang bukan penyakit fisik. Nah, penyakit spiritual. Yang kalau antum diperiksa oleh dokter tidak akan bisa diketahui. Ya, kita tahu ya, qalbun itu fisiknya adalah jantung, ya, bukan hati ya. Sebenarnya itu kesalahan terjemahan yang dari dulu sampai sekarang dipertahankan. Cinta itu di dalam jantung sebenarnya, bukan hati. Qalbun, heart, itu jantung bukan hati. Tapi nggak apa-apa lah, sampai sekarang dikatakan dalam hati. Nggak enak kita bilang, nama kamu terus berada dalam jantungku, kan nggak enak gitu namanya. Tapi terus berada dalam hatiku kan gara-gara sudah tersebar seperti itu ya. Istilah yang mengatakan al-khata'ul masyhur aula minas sahihil mahjur. Sesuatu yang salah namun sudah tersebar itu lebih baik dipakai daripada yang benar tapi jarang dipakai. Karena orang nggak paham nanti. Baik, contohnya apa hukumnya transplantasi jantungnya orang kafir ke orang mukmin? Orang muslim. Transplantasi jantung. Ini perlu dicangkok jantung separuhnya udah rusak. Kita punya jantung orang kafir. Kita pindah ke sini. Jadi munafik nggak ini? Separuh mukmin, separuh enggak. Karena apa? Karena jantung yang dimaksud di sini adalah bukan jantung fisik. Ya. Jadi nggak ada ini imannya sudah bercampur dengan kekafiran, tidak ada. Ya. Kalau otak gimana? Allah alam ya. Operasi otak, transplantasi otaknya belum bisa ya. Nah. Fi qulubihim maradun, dalam jantung mereka ataupun hati mereka ini ada penyakit. Penyakit apa? Fisik tinggal bawa ke dokter. Penyakit apa? Penyakit nifak. Ini namanya penyakit nifak. Ya, penyakit yang spiritual yang ada dalam jantung kita adalah ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Syubhat menyerang agama kita, yang cara mengobatinya adalah dengan ilmu. Syahwat itu menyerang kehormatan kita, yang cara mengobatinya adalah dengan tazkiyatun nufus. Semua ini penyakit ini ada dalam hati. Nah, kalau disebutkan tentang orang munafik, penyakitnya adalah penyakit syubhat, kemunafikan yang ada dalam hati mereka yang harus dihapuskan dengan ilmu. Fazadahumullahu marada, ditambah oleh Allah SWT penyakitnya. Ini menunjukkan ya ikhwah, sesuatu yang salah, sesat, dan kita sudah tahu itu sesat, namun kita tidak mau menghapusnya dan membiarkannya, maka itu akan bertambah karena kita ridho terhadap penyakit itu ada dalam diri kita. Jadi kalau Allah menambah penyakit kita yang ada dalam hati kita, gara-gara kita sendiri yang tidak mau menghilangkannya ataupun mengobatinya, jangan salahkan Allah. Kenapa?
Ya karena kita ridho dengan penyakit itu. Ya seakan kita biarkan, ya Allah biarkan penyakit ini, biarkan. Kalau penyakit fisik kita biarkan sampai kita mati, itu tidak akan menjadi masalah terhadap agama kita. Tapi kalau penyakit hati kita biarkan dan bertambah terus sampai kita mati, menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Jadi perhatikanlah, sebuah penyakit yang ada dalam diri kita ini yang tidak nampak dari luar, tidak bisa didiagnosa dengan alat kedokteran apapun, tapi dia bisa bertambah besar yang akibatnya kematiannya nanti, bukan kematiannya, kerugiannya nanti adalah di akhirat, yang dimana di sana tidak akan mati lagi, berarti sengsara sepanjang masa. Baik, ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Insyaallah kita pada hari esok. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.